Shalom, selamat masuk. Oh, dengan Kak Elida ya? Iya kak. Oh, selamat masuk Kak. Duduk dong Kak. Maaf ya Kak, gini dulu ruangannya. Maklum lah. Gimana tadi perjalanannya Kak? Lumayan menyenangkan kak. Menyenangkan ya, luar biasa lah Kak. Tadi sendirian ke sini? Atau orang lainnya? Sendirian ya Kak? Oh gitu. Nah, oh di sini nggak ada pintu juga Kak, nggak apa-apa ya Kak ya? Oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kak. Jangan lah, saya lihat pun sehat lah ya. Tapi kayak ada sesuatu yang mau diceritakan nih sama saya. Kira-kira apa itu? Aku nggak bisa mengatur waktu kak. Bisa mengatur waktu ya. Jadi kakak punya masalah nih, nggak bisa mengatur waktu. Tapi sebelumnya maaf dulu ya kak. Kita kan mungkin udah saling chat-chatan di WA tadi. Tapi kita perkenalan dulu boleh nggak? Oke, nah saya Arianti Warubu, saya sebagai konselor. Nah tugas saya itu adalah mendengarkan keluh kesahnya kakak, apa yang menjadi permasalahan kakak. Saya bisa membantu kakak nanti. Nah tapi sebelumnya kak, di dalam selama proses konseling ini kita sepakati dulu ya kak waktunya. Saya diberi waktu cuma 30 menit. Nanti setelah itu saya masih ada urusan, gak apa-apa ya kak ya? Oke, kakak tenang aja. Kakak boleh cerita ke saya apapun itu. Saya tidak akan menceritakan rahasia kakak ke siapapun kecuali kalau itu dari kakak saya yang cerita ke orang lain. Jadi kakak terbuka aja, santai aja ke saya. Oke, boleh kita mulai kan? Tadi kan udah sempat kakak cerita nih ya, permasalahan itu susah mengatur waktu. Boleh kakak menceritakan secara detail permasalahan itu seperti apa sih kak? Jadi gini kak, aku susah mengatur waktuku. Dimana aku juga pelayanan kak, dan aku juga sambil bekerja sambil kuliah kak. Oh berarti kakak itu profesinya nggak cuma satu ya? Aku sih salut sama kakak ya. Iya kak, tapi masalahnya aku nggak bisa mengatur waktu kak. Bahkan setiap mengerjakan tugas, aku mengerjakannya di hari H kak. Bahkan pelayanan aku sering nggak pelayanan kak. Dan aku juga sering dimarahin di pekerjaan saya kak, karena lain kak. Wah aku salut sih sama kamu sebetulnya ya. Kamu itu berarti nggak cuma kuliah aja, di selain kuliah kamu juga kerja. Tapi kamu merasa terganggu begitu ya? Iya kak. Untuk bisa mengatasi masalah itu apa sih yang kamu inginkan sebenarnya? Nah kak, aku ingin bisa mengatur waktuku kak, dan aku tidak bisa mengatur waktuku untuk bekerja dan pelayanan dan mengerjakan tugasku kak dengan sungguh-sungguh. Berbicara soal mengatur waktu itu apa sih yang kamu pikirkan? Nah, aku bisa mengatur waktu kak dengan pekerjaan yang satu tidak menunda-nunda pekerjaan yang lain kak, dan bisa membagi waktuku untuk belajar dan mengerjakan tugas kuliah. Gitu ya kak. Selama kamu menghadapi permasalahan ini, gimana perasaanmu? Aku sangat kesal kak, dan aku sangat sedih. Kadang aku merenung di kamarku sendiri kak. Terus aku nggak puas kak. Kadang aku merasa gagal gitu. Pasti kamu merasa ya nggak berjalan gitu ya, kerjaanmu nggak puas gitu. Iya. Kira-kira kalau kamu nggak puas itu mengganggu fisik kamu nggak? Sangat mengganggu kak. Bahkan saya nggak fokus belajar di kuliah dan di pekerjaan dan lain-lain. Gitu ya kak. Berarti kamu merasa capek gitu ya, capek juga. Iya. Lelah. Nah, kira-kira untuk mencapai keinginanmu itu apa yang sudah pernah kakak lakukan? Nah, aku sudah membuat jadwal kak, tapi aku tidak melakukannya. Bahkan tugas-tugasku aja kadang aku diamkan, kadang aku nangis sendiri kak, gara-gara tugasku. Kira-kira nih ya, tadi kamu bilang kamu udah membuat jadwal, tapi nggak kamu lakukan. Kemudian kamu nggak mengerjakan tugas, tapi nangis-nangis. Nah, kira-kira kak, kalau misalnya kakak mendiamkan atau nangis-nangis, itu tercapai nggak keinginannya? Nah, kakak sendiri yang bilang kan enggak. Ada nggak rencana kakak untuk mencapai keinginan itu? Rencananya aku memperbaiki waktuku dan bisa membagi waktuku untuk pelayanan dan pekerjaan.
Dengan cara apa kakak melakukan itu? Caranya kak, ketika ada tugas aku akan mengerjakannya dan tidak akan menunda lagi. Begitu juga dengan pelayananku, aku harus profesional kak, dan apapun masalah di pekerjaanku dan di kampus tidak membawa kepelayanan. Aku sih setuju dengan rencana kakak ya. Aku juga salut sih sebenarnya sama kakak. Kakak bisa loh punya profesi banyak, enggak banyak ada yang kayak mahasiswa tapi belum tentu bisa punya pekerjaan, belum tentu punya pelayanan. Tapi saya salut dengan kakak. Nah, kira-kira nih kak, kapan kakak mulai melakukan itu? Aku mulai besok kak. Oke, mulai besok ya kak. Nah, saya harap apa yang udah kakak rencanakan ini dapat kakak lakukan. Oh iya kak, maaf sebelumnya waktu kita sebenarnya udah mulai habis sih sebenarnya. Nah, saya harap mungkin kita bisa bertemu di lain waktu kak. Bisa kak? Nah, di pertemuan selanjutnya, saya harap kakak bisa bercerita dengan saya, menceritakan kepada saya gimana nih, udah bisa nggak mengatur waktunya. Aku yakin kakak pasti bisa mengatur waktunya. Terima kasih ya kak. Jadi, dari permasalahan kakak tadi itu, yang dapat saya cermati, kakak itu punya pergumulan bagaimana bisa mengatur waktu, karena kakak tadi menceritakan kakak itu punya pekerjaan, kakak juga punya pelayanan dan juga kuliah. Nah, kakak pengen supaya bisa mengatur waktu itu dengan baik tanpa menghalangi suatu pekerjaan yang lain. Kakak juga udah menyampaikan tadi bahwa selama ini kakak itu udah mengatur jadwal tapi belum dilaksanakan dengan baik. Dan kakak juga udah bilang bahwa kakak punya rencana nih mulai besok katanya ya, mulai besok mau mengerjakannya dengan baik supaya kerjanya berjalan dengan baik. Oke kak, terima kasih sudah bercerita dengan saya. Saya sangat senang sekali dengan kakak. Kakak udah dari tampilannya udah mulai ceria gitu ya, udah ya tadi kelihatannya gelisah. Benar begitu nggak? Atau pikiran saya sendiri? Enggak kak, aku udah mulai puas kak dan sudah lega. Oke, begitu kan kakak. Oke kak, lain kali kita bertemu lagi. Saya masih ada pekerjaan lagi. Terima kasih ya kak. Terima kasih ya kak. Pulang dengan siapa? Sendiri kak. Oke, saya antar aja kak. Oke kak. Hati-hati ya kak.